Oke, selamat malam. Ya, hari ini ketemu lagi di Angkringan Pangripto. Ini hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini Mas Arifin. Jadi Mas Arifin ini tokoh muda dari Kelurahan Sri Martani. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol soal apa sih aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya, kenapa bisa menjadi tokoh di Kelurahan Sri Martani. Selamat malam Mas Arifin. Selamat malam Pak Pangripto. Oke, terima kasih ini sudah datang ke Angkringan Pangripto ini. Terima kasih. Ini sederhana. Nah, ini sebelum kita mulai ini jenengan ngunjuk nopo nih. Nopo meniki sing spesial dari sini, Pak? Adanya yang minuman saset begini sama teh ini, tapi tehnya baru arek gawe. Nunggu teh aja kayaknya. Wah, nunggu teh aja. Nunggu teh aja kayaknya lebih nikmat. Sambil kita ngobrol nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, ini Mas Arifin ini asli Sanansari, Kelurahan Sri Martani. Di RT berapa Mas jenengan? RT 06. RT 06, Dusun Sanansari, Kelurahan Sri Martani. Yes. Nah, ini aktivitas sehari-hari apa nih jenengan? Sekarang aktivitas sehari-hari pengangguran, Pak. kok pengangguran gimana? Oh, tokoh muda kok pengangguran? Ya, punya usaha kecil. Ada PT juga yang udah dibangun, sudah running, ada CV juga, tapi yang saat ini ditekuni di bidang kreatif industri. Apa itu Mas? Khususnya di dunia perfilman pendek. Wah, lah ini cocok nih, nanti saya bisa belajar soal bagaimana cara membuat Boleh video. Belajar bareng pokoknya. Pokoknya ini karena ini masih keterbatasan alat, wajar modalnya entek gua angkringan. Oke, selain ngurus kerjaan Mas Arifin, apa yang sering dilakukan sehari-hari ini? Yang sering dilakukan selain kerjaan di foto videografi, ya ngurusi destinasi, Mas. Destinasi? Kebetulan setahun yang lalu kita bikin PT juga, namanya Studi Destinasi. Oh. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang kajian pariwisata. Iya. Itu kantornya di Mangunan. Jadi bareng konco-konco, ada dari Gua Cemara, ada dari Imogiri, ada dari Mangunan, ada dari Kulon Progo juga. Itu bergabung, kita membuat sebuah ruang atau apa ya istilahnya PT gitulah. Oh, ini konsentrasinya apa itu PT-nya itu? Konsentrasinya lebih ke pariwisata dan industri kreatif. Oh ya, wah cocok ini. Kebetulan Sri Martani baru buka ini Taman Bonsai Manunggal. Nah, ini sepertinya nanti kita bisa belajar bareng soal destinasi wisata. Siap. Nah, ini dengar-dengar dulu jenengan pernah jadi Dimas Bantul. Ini isu sampai sekarang belum lengser ini, Pak. Oh, masih? Masih. Loh, kok betah sekali? Menjabat. Karena nggak ada yang ganti atau nggak mau diganti? Iya, karena 2019 pemilihan, lalu 2020 sama-sama kita ketahui ada pandemi. Sampai 2022 ini kita udah mulai normal lagi. Insya Allah di awal tahun 2023 baru akan ada pemilihan lagi. Oh gitu. Jadi statusnya masih menjabat. Menjabat sebagai Dimas Bantul. Dimas Bantul. Nah, itu gimana caranya? Itu saya kok kepengen jadi Dimas Bantul, bisa nggak ini? Kalau Pak Pangripto kayaknya umurnya sudah melampaui ini, Pak. Oh gitu. Ada batas umur. Saya ada batasan umur. Saya lahiran 2003 ya. Bisa kalau 2003 buat Oh iya. Jadi kalau teman-teman khususnya warga Sri Martani nggih. Iya, Warga Sri Martani yang ingin bergabung di Duta Wisata. Jadi Dimas Diajeng itu adalah salah satu duta wisata di Kabupaten Bantul. Iya. Salah satu syaratnya adalah umurnya di bawah 25 tahun, Pak. Wah, lah ya pas, saya dulu lahiran 2003 ini pas. Di bawah 25 tahun dan pastinya punya rasa ingin rasa ingin tahu tentang dunia pariwisata itu ada. Iya, Nanti ikut seleksi, ada seleksi tertulis, ada seleksi wawancara, baru nanti akan ke tahap-tahap berikutnya sampai gitu. ada grand final. Gitu. Nah, jenengan dulu masuk di grand final itu? Alhamdulillah masuk. Peringkat berapa itu kalau boleh tahu? 2019 itu bulan Juli dapat wakil 1. Wakil 1 itu kalau peringkat nomor 2. Oh ya enggak apa-apa, yang penting sudah masuk grand final. Amin. Dan menjadi duta wisata. Ini konsentrasinya Dimas Bantul itu untuk duta wisata itu ya? Yes, kita di bawahnya Dinas Pariwisata. Oh begitu. Yeah. Selain ngurusi wisata gitu, ada nggak yang dibebankan atau ditugaskan gitu? Yang misal jelas, katakanlah kabupaten punya acara apa terus nongkrong di depan ngancani bupati atau apa gitu. Nah,
Mungkin itu ya, mungkin teman-teman sering tahu juga di media-media kayak gitu, mungkin Pemkab Bantul atau apa itu sering melibatkan teman-teman Dimas Diajeng. Nah, sebenarnya fungsi kita paling utama adalah mengkampanyekan pariwisata yang ada di Bantul itu mana aja. Itu tugas utamanya. Cuma juga ada tugas yang nggak utama juga. Contohnya jadi among tamu ketika kabupaten kalau ada kunjungan gitu ada kunjungan atau di kabupaten mau sedang ada ulang tahun atau acara-acara besar itu pasti kita dilibatkan. Jadi ketika teman-teman nanti bergabung di paguyuban Dimas Diajeng atau Duta Wisata itu pasti akan banyak ruang untuk belajar. Nah, ini pertanyaan paling penting yang mungkin sering ditanyakan. Banyak yang tanya tapi belum tahu jawabannya. Kira-kira dibayar piro kuwi? Menarik itu jawaban yang paling susah juga itu. Iya. Kira-kira dibayar piro? Jadi ini ya, apa namanya? Dimas Diajeng itu tidak ada yang dibayar, Pak. Sukarela. Sukarela. Waduh, luar biasa. Jadi memang teman-teman yang tergabung di paguyuban itu memang benar-benar apa ya? Teman-teman yang cinta, teman-teman yang bangga terhadap Kabupaten Bantul. Jadi rasa memiliki, rasa bangga terhadap Kabupaten Bantul itu muncul atau dikeluarkan di paguyuban tersebut. Oke. Menarik ini. Jadi jangan mengharap bayaran, yang penting cinta dulu, suka dulu, pokoknya peduli dengan Kabupaten Bantul. Soal bayaran itu kalau usahanya sudah maksimal, insya Allah nanti mengikuti, kan gitu. Terus dengar juga ini, jenengan katanya jadi apa itu duta apa itu di DIY itu, itu isu atau enggak itu, kok beneran gitu? Itu juga sama Pak. Jadi ketika kita masuk top 3, biasanya masuk top 3 di kabupaten itu dikirim ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Sama tugasnya juga kaitannya dengan wisata. Sama, kita di bawah Dinas Pariwisata. Kalau yang Dimas Diajeng Bantul itu di Dinas Pariwisata Bantul, kalau yang DIY ini di provinsi. Oh, gitu. Di provinsi. Iya. Itu dapat peringkat berapa di provinsi? Ini penting ini. Kalau di provinsi ini. Itu alhamdulillah diberi kesempatan juga untuk jabat sebagai Dimas Berbakat, Pak. Wah, luar biasa. Saya juga nggak tahu ini bakatnya apa, ini tapi bakatnya bakat wisata. Maksudnya bakat wisata itu bakat dulan-dulan, apa bakat kepiye itu? Yang jelas sepengetahuan saya, saya kemarin ikut proses panjang itu ada kriterianya. Ada yang juara 1, 2, 3 sampai harapan sampai dia dapat apa namanya gelar berbakat itu pasti ada sesuatu yang lain. Gitu. Nah sebenarnya sesuatu yang lain itu setiap orang punya keunikannya masing-masing. Oh gitu. Nah, kebetulan kemarin saya presentasi tentang sebuah film, film karya saya juga. Kebetulan kemarin jadi sutradara tentang vaksin. Jadi mengkampanye waktu itu kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untuk bikin kampanye tentang vaksin. Dibungkus dengan film pendek. Jadi film dokumenter gitu ya? Bukan? Yes, fiksi, lebih ke fiksi. Oh, film fiksi, tapi film ada pakai dialog begitu juga? Pakai dialog, wah menarik. Mengkampanyekan tentang, yuk vaksin. Seperti ini ternyata muda-muda ini luar biasa. Tapi kalau boleh tahu, jangan kuliah di mana ini? Bisa bikin film, bisa bikin ini pastinya kalau nggak kuliah ya nggak mungkin lah. Sebenarnya kuliahnya jurusan PR, Pak. Jurusan komunikasi. Cuma kebetulan beberapa jurusan yang lain, salah satunya ada film, perfilman sama TV broadcasting seperti itu. Lingkaran teman-teman circle yang ada di situ kan ada yang anak film juga, ada yang anak TV juga. Nah, itu memperlengkapi saya. Jadi support sistemnya lumayan banyak sama teman-teman itu. Oh, kuliahnya di jurusan PR luar biasa. Ya bener wajar toh kalau punya kecanggihan ini, wah pokoknya. Tapi di kampus mana itu? Kampusnya namanya Stikom. Stikom itu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta. Yang dulu Akindo itu bukan? Bener banget. Wah, dulu masih akademi, sekarang sudah. Dulu Akindo, sekarang jadi Stikom. Wah, luar biasa. Sekolah tinggi. Ini prestasinya alumninya luar biasa. Cocok jadi rekomendasi. Nah, terus Mas Arifin. Kaitannya tadi kan jenengan sudah jadi Dimas Bantul, Dimas DIY. Nah, ini kira-kira untuk kaitannya dengan desa kita, dengan kelurahan kita ini apa sih yang mungkin sudah diberikan atau mungkin yang sudah difikirkan oleh Mas Arifin? Karena penting ini kalau untuk perkembangan kelurahan, tokoh-tokoh muda ini dibutuhkan pemikirannya, tenaganya, ya minimal saran atau mungkin gagasan itulah yang bisa kemudian untuk membantu perkembangan kelurahan. Gimana Mas Arifin?
Kalau bicara tentang kelurahan, ini kan juga bicara tentang di mana saya lahir, Pak. Ya. Di mana saya lahir. Kemarin waktu saya menjadi ketua pemuda juga di Sanansari, itu juga saya sampaikan ke teman-teman, di mana ketika kita sudah lelah dolan yang jobo, betul. Kita udah lelah kerja di luar, lingkungan di luar udah lelah, mau nggak mau kan pasti kita pulang ke rumah. Betul. Dan rumah kita adalah Sri Martani. Iya. Lalu tadi pertanyaannya, apa yang sudah diberikan kepada Sri Martani? Yang jelas sama-sama kita ketahui Sri Martani ini potensinya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat Sri Martani ini pasti dilalui lalu lalang orang. Iya. Kalau teman-teman Pok Darwis menyebutnya, Sri Martani ini segitiga emas, Pak. Segitiga emas gimana itu? Segitiga emasnya itu? Segitiga emas di mana Jalan Jogja Wonosari itu pasti dilalui para wisatawan yang menuju ke Wonosari. Iya, betul. Piungan Prambanan itu juga salah satu akses utama menuju ke Candi Prambanan juga. Oh iya, iya karena sini sini dekat banyak tempat wisata. Destinasi. Jadi ada Boko, Prambanan. Yes. Kemudian wisata baru di Bukit Patok. Dekat kota Jogja juga. Banyak destinasi betul, yang jelas betul. di sekitar Sri Martani. Nah, terus gimana? Lalu bagaimana kita selaku mungkin anak muda ya? Ya. Anak muda ini memaksimalkan potensi yang ada begitu, Pak. Banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya di bidang pariwisata, di bidang UMKM juga bisa, di bidang kepemudaan yang lain juga bisa. Yeah. Pasti teman-teman juga punya kesukaannya masing-masing. Betul. Kebetulan saya Arifin concernnya di dunia pariwisata. Yeah. Kebetulan juga di Mandati 2019 itu dapat 2020 dapat SK dari Pak Lurah, Pak Mulyana itu dapat SK Pok Darwis. Sampai sekarang juga masih dengan teman-teman Pok Darwis masih sering kontak-kontakan, walaupun tidak semasif awal-awal dulu. Betul. Pak, karena ya 1-2 alasan lah gitu. Itu yang terus kita lakukan. Yang jelas kita teman-teman anak muda di Sri Martani, khususnya teman-teman pecinta pariwisata ini masih terus berdialog, berdiskusi di suatu ruang yang kita namakan Pok Darwis. Seperti itu. Konsentrasi Pok Darwis apa, Mas Arifin? Konsentrasi Pok Darwis yang paling utama adalah mengkampanyekan tentang Sabta Pesona, Pak. Jadi sama-sama kita ketahui ketika kita bilang pariwisata itu kan kita bicara tentang kepercayaan, trust seperti itu. Sambil minum panas ini. Tehnya. Terus gimana? Bicara trust atau kepercayaan, di mana ketika kita sudah percaya dengan satu destinasi, pasti kita akan kembali lagi ke destinasi itu. Kalau kita sudah percaya. Nah, fase itu yang sekarang baru teman-teman Pok Darwis lakukan. Membuat orang itu percaya dengan Sri Martani dulu. Percaya kalau Sri Martani ini punya potensi. Percaya kalau Sri Martani ini nggak kalah dengan desa-desa yang lain. Nah, itu artinya Sri Martani ini memang luar biasa. Cuman hanya perlu di up lagi. Jadi perlu disolek. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak tanaman bonsai itu kan perlu dipotong-potong biar kelihatan menarik untuk disajikan. Nah, terus gini Mas Arifin, kan tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pok Darwis. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang mungkin saat ini masih dilakukan oleh teman-teman Pok Darwis yang kemudian bisa mensolek Sri Martani ini? Yang jelas, ini kebetulan bawa buku profil Pok Darwis, Pak. Oh iya. Boleh kita tunjukkan sebentar? Nggak apa-apa, ini sambil dengerin adzan, ini pas adzan nisa, nggak apa-apa. Ini kita, Pok Darwis kita juga udah punya buku, teman-teman. Wah, luar biasa. Buku profil Pok Darwis. Yes, Pok Darwis Sri Martani. Wah, ini keren sekali. Teman-teman juga bisa akses sosial media kita juga di Wisata Sri Martani. Nanti teman-teman bisa ngelihat secuil yang ada di buku ini. Ya, oke. Ada websitenya? Websitenya kita masih on progress, Pak. Sosmednya sudah ada? Sosmednya sudah ada. Oke, nanti tak taruh di deskripsi, nanti bisa dilihat. Siap. Sama tak sampaikan linknya nanti. Siap. Terus apalagi Mas Arifin? Yang jelas teman-teman sekarang terakhir yang dilakukan teman-teman itu kita pengen membuat sebuah gebrakan baru, Pak. Kita pengen membuat sebuah ruang juga. Tapi karena kemarin sama-sama kita ketahui masih pandemi, jadi kita masih terus berproses. Nanti akan kita laksanakan di apakah tahun 2022 ini, apakah 2023 yang akan datang, masih kita godok lagi. Kita ada konsep namanya Sri Martani Misuwur. Sri Martani Misuwur. Oke. Apa mungkin itu, Mas? Teman-teman yang ada di Sri Martani mungkin sedikit banyak sudah pernah mendengar Sri Martani Misuwur itu.
Jadi itu sebuah rangkaian kegiatan, Pak. Iya. Di mana kita di Sri Martani ada 17 dusun nggih. Di mana kita mencoba menggali semua potensi yang ada di Sri Martani melalui rangkaian acara yang nantinya puncaknya kita namakan Sri Martani Misuwur. Iya. Oh. Artinya ini nanti ada rangkaian acara kegiatan Nggih. yang kaitannya dengan kepariwisataan dan budaya begitu ya. Benar. Yang judulnya Sri Martani Misuwur. Nah, nanti Yes. kita tunggu hari hanya ini. Nah, nanti kapan mau dilaksanakan nanti kita up bareng-bareng. Semoga Karena segera ini kita laksanakan. untuk Sri Martani. Nggih. Nah, terus harapan jenengan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu dilakukan tapi belum dilakukan. Ini Nggih. kira-kira apa dan bagaimana langkahnya? Oke. Mungkin sedikit cerita tentang Misuwur tadi ya, Pak. Iya, Apa kalau kita bicara harapan, mungkin salah satu harapan teman-teman Pok Darwis adalah menggali potensi yang ada di Sri Martani itu lebih dalam lagi. Mungkin kemarin sempat rame juga di sosmed, di mana Sri Martani nggak ada potensi ya, gitu ya. Pernah dengar kayak gitu juga? Iya, oke. Mungkin teman-teman perlu perlu melihat lebih dalam lagi bahwasanya kita Pok Darwis ingin atau sudah merancang sebuah acara. Kita pengen visit mengunjungi setiap dusun itu dan mendengarkan secara langsung begitu, Pak. Mendengarkan secara langsung dari tokoh dusun tersebut, tokoh pemuda, tokoh sesepuh yang ada di dusun tersebut. Lalu akan kita kaji lebih dalam dari potensi yang ada di masing-masing dusun itu bisa kita apakan sih? Iya. Baru nanti akan kita buat peta. Kalau kita sudah tahu potensinya, kita kaji, kita rekomendasi potensi itu kita bisa arahkan kemana, baru nanti kita akan buatkan peta pariwisata. Ya, oke. Ini. Tapi itu masih jangka panjang. Ya, tapi ini menarik. Artinya menariknya begini. Dari pemetaan itu, tentunya kan nanti kan muncul ada potensi A, B, C di berbagai macam titik, di berbagai macam pedukuhan tentunya. Nah, tinggal nanti kita istilahnya memfokuskan potensi yang dimiliki oleh masing-masing dusun dan dibantu oleh teman-teman Pok Darwis tentunya. Kan begitu. Nah, kira-kira Mas Arifin, menurut jenengan lah, ini potensi yang paling besar ada di Sri Martani ini apa sih? Apakah di wisatanya, atau mungkin di budayanya, atau mungkin di ekonomi, atau apa gitu? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita luas ya, Sri Martani secara luas ya, ini kan sangat lebar sekali potensi alamnya, Pak. Betul. Cuma budaya yang ada di Sri Martani juga masih kental dan masih terus dilakukan. Iya. Jadi ketika kita bicara pariwisata dan budaya itu salah satu lingkaran yang nggak bisa dipisahkan. Budaya itu bisa menjadi atraksi untuk wisatawan. Begitu pula ketika kita bicara budaya untuk menarik orang banyak bisa terlihat atau melihat atraksi itu kita bungkus dengan pariwisata. Jadi ketika kita melihat Sri Martani lebih luas lagi, potensi alamnya sungguh luar biasa, Pak. Potensi alam, tinggal bagaimana kita memolesnya, ketika kita membuat keunikan seperti itu. Nah, berarti ini tinggal disambut baik oleh teman-teman dari Padukuhan di seluruh Sri Martani terutama. Tinggal bagaimana kita sambut baik gagasan dari Mas Arifin ini untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Artinya tidak ada pedukuhan yang tidak punya potensi. Pasti punya, meskipun itu kecil, meskipun itu tidak, mungkin selama ini kita nggak lihat, tapi itu bisa menjadi potensi yang kemudian bisa menjadi pemantik untuk memberikan minimal kegiatan atau minimal yang ujung muaranya nanti mimpi besarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang kaitannya ini kan tadi sudah banyak dijelaskan soal latar belakang, kuliah di mana, kegiatan, dan sebagainya. Menurut jenengan ini, untuk di Sri Martani ini partisipasi rekan-rekan pemuda ini kira-kira bagaimana ini? Kalau kita bicara partisipasi khususnya di Sri Martani, Pak, sebenarnya tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikan saja. Kalau kita melihat di setiap dusun, dia pasti punya kepemudaan sendiri. Dusun A punya organisasi sendiri, dusun B punya organisasi sendiri. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan menjadi satu. Kita juga sudah punya namanya Karang Taruna di desa. Nah, bagaimana peran Karang Taruna ini mungkin sangat penting kalau kita bicara pemuda, menyatukan dari dusun A, dusun B, dusun C sampai dusun 17 dusun itu menyatukan lewat Karang Taruna. Sebenarnya kemarin salah satu gagasan teman-teman Pok Darwis itu
salah satunya adalah ketika teman-teman di dusun itu punya acara, punya event, itu kita bikin kalender event, Pak. Kalender event di mana itu kita umumkan mungkin setahun sekali. Jadi Sri Martani ini punya kalender event. Misal di bulan Januari, dusun A, dusun B, dusun C punya acara, kita masukkan ke situ. Oh, itu artinya secara ini nanti jadwalnya jelas gitu ya. Selama jelas. 1 tahun itu ada tontonan Januari itu di mana, Februari di mana, oh gitu ya. Oh, menarik. Mungkin itu bisa dilakukan. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah salah satunya untuk menginformasikan atau mengenalkan dusun kita itu keluar lebih luas lagi. Dimana mungkin ketika kita bicara satu event, misal kalau di Sri Martani kan banyak ada jadilan juga, ada pengajian yang paling sering. Nah, itu mungkin ketika kita mendorong itu sendirian hanya satu dusun, mungkin akan susah. Akan susah untuk sampai ke dunia luas. Tapi ketika kita jadikan menjadi satu kelurahan, itu kan istilahnya lenyonggo kan bareng-bareng. Oh, betul. Kita mendorong pengumuman ini ke masyarakat luas kan bareng-bareng juga. Iya, betul. Begitupun sebaliknya, ketika dusun B, dusun C, dusun D punya acara juga pasti dusun A ikut bantu juga. Berarti prinsipnya ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Oh, kuale. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sama dipikul. Ya, oke, sepakat. Nah, harapan jenengan ini sebagai ini kan tokoh muda inspiratif, ini luar biasa. Untuk teman-teman pemuda, biar mereka juga ya paling tidak mau bergerak lah. Untuk dukuhnya untuk dusunnya masing-masing. Karena kan mungkin banyak lah teman-teman pemuda itu di tingkat dusun atau tingkat RT mungkin kan kurang aktif. Yo, pol mentok megur sinoman, wewe nek diundang gitu. Nah, karena Pak Dukuh ini banyak juga membutuhkan para generasi muda untuk membantu program kerjanya. Karena kalau Pak Dukuh dibiarkan sendirian, bekerja sendiri dan sebagainya, saya pikir sulit lah begitu. Nah, kan butuh teman-teman pemuda yang bisa untuk menggerakkan. Nih, ini saran atau mungkin tips atau mungkin trik dari jenengan ini selaku tokoh muda inspiratif ini bagaimana ini? Yang jelas Arifin juga masih sama-sama belajar ya Pak Ge. Nah, mungkin ketika nanti kurang pas juga bisa dibenerin juga sama teman-teman. Kalau kita kalau saya punya prinsip Pak, yang jelas punya prinsip di mana ketika kita punya saudara banyak, rezeki itu juga akan mengalir banyak juga. Nah, mungkin ketika kita hanya berkutat di salah satu dusun saja atau kita hanya diem di satu organisasi dusun saja, ya udah rezeki kita cuma di situ. Beda ketika kita mau dolan keluar, dolan unit dusun tanggane, kita main ke kelurahan, kita main ke kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai Jawa, Indonesia, itu pasti akan rezekinya juga akan melimpah. Mungkin dasarnya bisa dari situ. Artinya memperluas jaringan itu penting. Sangat penting. Nah, cuman kadang ini kan kesadaran teman-teman untuk memperluas jaringan ini kadang juga belum terbangun. Karena mereka mungkin mikirnya kan ya banyak teman-teman kita yang mungkin tidak kesampaian untuk kuliah. Dan hanya berhenti di bangku sekolah SMA atau SMK. Tapi hati mereka tuh kadang itu pengen main ke sana biar punya banyak teman, tapi kadang kepentok biaya, kadang kepentok waktu, kudu ngewangi wong tua dan lain sebagainya. Ini gimana itu Mas Arif ini? Untuk biar mereka punya punya jejaring yang sangat luas sehingga bisa membuka peluang minimal pekerjaan lah. Yang jelas bagaimana kita mengatur waktu Pak. Kita kembali ke manajemen waktu. Mungkin kalau kita bicara manajemen waktu itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita pasti punya skala prioritas. Mana sih yang harus diprioritaskan? Misal kita bicara dusun kita kasih 40% misal. Desa kita kasih 20% misal. Sisanya kita keluar. Itu tinggal kembali lagi ke kita. Kita punya rasa mau nggak? Kita punya rasa aku pengen belajar loh. Yang perlu ditekankan itu harus punya rasa mau dan rasa ingin belajar terlebih dahulu. Ketika itu sudah ada, pasti nanti untuk serawung, untuk punya teman di luar itu pasti sangat mudah. Tinggal bagaimana kembali lagi ke diri kita masing-masing, manajemen waktu, manajerial. Itu teman-teman teman pemuda ini bisa belajar banyak dari Mas Arifin. Nah, satu lagi Mas Arifin, ini untuk closing kita lah. Ini karena sudah agak malam, ini sudah mau tutup. Angkringannya wis entek. Angkringannya entek, sambil disambi gorengannya enggak apa-apa, itu sekadarnya wis rada adem misal. Sambil diminum. Nah, satu lagi.
apa ya? Karena teman-teman muda ini kan Nggih. ibaratnya menjadi tulang punggung negara lah. Karena dulu Soekarno pernah bilang, beri saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Nggih. Nah, harapan jenengan atau mungkin apa ya, statement jenengan lah kaitannya dengan pemuda untuk Sri Martani ini, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda untuk Sri Martani? Nggih. Ya mungkin kalau dari saya, yuk bareng-bareng kita sinergikan potensi-potensi yang ada di diri kita masing-masing, khususnya teman-teman yang pemuda di Sri Martani, untuk sama-sama kita memajukan desa kita tercinta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wah, Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? siapa kita? Indonesia. Indonesia merdeka. Oke, terima kasih Mas Arifin. Siap, Atas matur nuwun. kunjungannya, ini nanti bisa dihabiskan tehnya itu enggak apa-apa. Siap. Ini ya lumayan lah, ini apa ya, istilah ketang panganane mgur saenenge. Ini begitu ya, ini Nggih. menu malam hari ini kita di Angkringan Pangripto. Nah, jangan lupa teman-teman tetap di subscribe, Nggih. di like, syukur-syukur dibagikan ke teman-temannya yang lain, karena insya Allah channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan tentunya channel ini untuk kemajuan Sri Martani. Dan ini kita akan mendatangkan banyak tokoh Amin. yang bisa hadir ke sini untuk saling berbagi cerita dan lain sebagainya. Hari ini ada Mas Arifin, tokoh muda dari Dusun Sanansari, Kelurahan Sri Martani, yang sudah luar biasa prestasinya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi panjenengan semua. Nanti untuk kaitannya dengan Pok Darwis, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pok Darwis, bagaimana dan apa yang akan dilakukan. Nah, nanti bisa dilihat semuanya di sosmednya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu penting dan tidak bayar. Dengan main ke angkringan sini insya Allah nggak bayar. Kalau minum gratis, pulangnya yang bayar. Masuk. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.